Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kita semua. Semoga kalian selalu bahagia dan semoga hari kalian menyenangkan. Nah, bunda-bunda dan para orang tua, kita udah sampai nih di penghujung episode tentang kecanduan game online. Tentunya aku akan membahas seperti yang aku bilang di episode 2 kemarin, bahwa aku akan membahas tentang bonding antara orang tua dan anak. Sebelumnya aku akan menjelaskan tentang bonding terlebih dahulu ya. Ikatan atau bonding perlu dimiliki karena berkaitan dengan hubungan yang terjadi antara orang tua dan anak. Menurut E. dan Locke di tahun 2012 menyatakan bonding mengacu pada keterikatan emosional dan komitmen individu untuk membuat hubungan sosial dengan orang tua, pengasuh, saudara, teman sebaya, teman sekolah, guru, dan anggota masyarakat lainnya. Bonding berpengaruh dalam hal membentuk hubungan lekat antara orang tua dan anak yang menjadi dasar dalam sebuah kasih sayang yang dimiliki antara satu sama lain. Dengan memiliki kelekatan terhadap orang tua, maka anak cenderung memikirkan konsekuensi yang akan terjadi dan tanpa keterikatan akan hilang bentuk pertimbangan dari perilaku yang anak lakukan. Ikatan atau bonding dapat diartikan sebagai hubungan terjadi antara orang tua terhadap anak, sedangkan kelekatan atau attachment merupakan sebuah hubungan yang terjadi antara anak terhadap orang tua. Hubungan antara orang tua dan anak diciptakan melalui pola pengasuhan yang membangun ikatan antara satu sama lain. Dalam Driscoll dan Pianta di tahun 2011 menjelaskan bahwa hubungan orang tua dibagi menjadi 3 dimensi, yaitu dimensi konflik, dimensi closeness, dan dimensi dependence. Dimensi konflik sendiri mengukur persepsi orang tua tentang hubungan negatif dan konflik dengan anak-anak mereka nih. Dimensi closeness mengukur kemampuan orang tua untuk membangun cinta dan komunikasi yang baik, yang merupakan aspek positif dalam hubungan antara anak dan orang tua. Yang terakhir, dimensi dependence, yaitu mengukur tentang keadaan bergantung seorang anak terhadap orang tuanya. Bonding atau ikatan tidak muncul secara tiba-tiba nih bunda, tetapi melalui serangkaian tahap, dan hal tersebut bermuara kepada kelekatan atau attachment. Umariah di tahun 2010 menyatakan bahwa tahap tersebut dimulai dari perkenalan atau acquaintance, yaitu dengan melakukan kontak mata, menyentuh, berbicara, dan mengeksplorasi mengenai anak. Setelah terjadi perkenalan, maka tahap selanjutnya adalah terbentuknya ikatan atau bonding dan dilanjutkan pada attachment atau kelekatan. Nah, berarti ternyata bonding itu sudah sedari anak kecil banget ya bunda ya, ibaratnya newborn, baru umur sebulan 2 bulan, mereka sudah bisa merasakan bonding atau ikatan dengan orang tuanya dengan kontak mata, menyentuh, berbicara. Hal itu pun disampaikan ya sama Umariah tadi. Nah, kita akan membahas tentang manfaat bonding antara anak dan orang tua nih. Menurut popmama.com ada 9 manfaat bonding antara anak dan orang tua. Yang pertama, bonding orang tua dan anak bisa meningkatkan imun tubuh anak. Wah, ternyata bagus juga ya untuk kesehatan fisik. Kelekatan atau bonding adalah ikatan emosional yang terjalin dengan baik. Bonding orang tua dan anak sangatlah penting agar anak merasa dirinya aman, nyaman, mendapat dukungan, dan merasa diakui. Lalu bagaimana bonding bisa memberikan dampak positif yang begitu besar pada kesehatan fisik, termasuk meningkatkan imun tubuh anak? Dilansir dari scientificamerican.com, banyak penelitian menunjukkan bahwa kondisi mental seperti stres dapat mempengaruhi kesehatan. Namun, terbukti sulit untuk menjelaskan bagaimana hal ini terjadi pada tingkat molekuler. Bagaimana suasana hati subjektif berhubungan dengan fisiologis sistem saraf dan kekebalan yang sangat kompleks. Selain itu, dari studi Ainsworth diketahui bahwa sebagian besar anak mengalami perasaan aman atau secure terhadap orang tuanya. Sementara nih, ada sebagian kecil yang mengalami perasaan tidak aman atau insecure. Studi tersebut kemudian membuktikan bahwa anak yang secure cenderung berkembang lebih sehat mental dibandingkan anak insecure. Anak yang merasa aman akan tumbuh dengan perasaan bahagia dan mudah menghindari stres. Dengan begitu, kondisi imun tubuh anak yang bahagia karena memiliki bonding yang baik dengan orang tuanya akan lebih bagus dibanding dengan anak yang tidak memiliki bonding.
Wah, ternyata kurangnya bonding antara orang tua dan anak bisa bikin anak insecure loh bunda. Lalu aku masuk yang kedua, anak lebih pandai mengatasi masalahnya. Anak yang secure atau aman karena memiliki bonding dengan orang tuanya terbukti memiliki keterampilan fungsi eksekutif yang lebih baik. Hal ini bisa dinilai dengan anak memiliki kecakapan dalam beberapa hal, yaitu mampu memecahkan masalah dengan baik, lebih kreatif, lebih mampu berinisiatif, menunjukkan emosi positif yang lebih sering, lebih peka terhadap teman-temannya sehingga anak mudah bergaul dan bersosialisasi, lebih mampu untuk menjadi pemimpin di dalam grupnya. Lalu yang ketiga, menurunkan resiko obesitas pada anak. Koordinator Riset Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Rina Agustina mengatakan, di tahun 2019 kita masih menghadapi double burden, yaitu masalah stunting dan obesitas pada anak. Dilansir dari laman fkui.ac.id, angka obesitas di Indonesia juga cukup tinggi nih. Berdasarkan data Riskesdas tahun 2018 menunjukkan angka 21,8% untuk obesitas di Indonesia. Angka itu terus beranjak naik sejak Riskesdas tahun 2007 sebesar 10,5% dan 14,8% pada Riskesdas 2013. Peningkatan obesitas pada anak begitu besar sehingga diadakan studi DUK terhadap anak-anak yang mengatakan bahwa kesejahteraan anak meningkat 4 kali lipat sejak tahun 1975 nih. Studi yang sama atau serta peneliti lain yang menunjukkan peningkatan ini juga menunjukkan peningkatan dalam penggunaan gadget yang membuat anak-anak tetap duduk daripada bergerak secara aktif. Manfaat bonding orang tua dan anak bisa menurunkan angka obesitas dengan catatan orang tua mengajak anak untuk bergerak aktif, baik dengan melakukan yoga bersama anak atau mengadakan permainan di halaman rumah. Wah, ini ternyata masuk juga ya. Kalau misalnya anak lagi kebanyakan duduk, baiknya para orang tua mengajak anak untuk beraktivitas di luar seperti olahraga kecil, menanam pohon, atau sekedar berjalan-jalan santai. Sekarang kita masuk ke manfaat keempat, yaitu lebih mengenali satu sama lain. Ternyata bonding bisa membuat setiap anggota keluarga menjadi lebih saling mengenal. Setiap hari, buatlah gratitude journal yang berisi tentang ucapan syukur dan isi hati yang dirasakan pada hari itu. Seperti nanya, kamu bahagia nggak hari ini? Apa yang buat kamu sedih? Apa yang buat kamu bahagia? Apa yang buat kamu senang? Dari situ orang tua bisa mengetahui apa yang anak lakukan hari itu dan bagaimana perasaan mereka di saat itu. Apakah anak memberikan ekspresi sedih atau tersenyum di lembaran hari itu? Tidak menutup kemungkinan anak akan menceritakan isi hatinya, bahkan mengatakan sesuatu yang belum pernah ia sampaikan di sebelumnya. Lalu yang kelima, lebih mudah mengajarkan ketertiban dan disiplin nih. Jika bonding dengan orang tua sudah baik, maka akan menguntungkan bagi mama dan papa, akan lebih mudah untuk mengajarkan ketertiban dan disiplin pada anak. Cobalah mengadakan permainan tebak nama, seperti siapa yang bangun lebih pagi setiap hari, siapa yang sering lupa menutup pasta gigi, siapa yang lebih sering menyimpan baju kotor di kolong tempat tidur nih, siapa yang sering membantu mama menyiapkan sarapan. Setelah anak-anak antusias dan saling menunjuk dan tertawa bersama, barulah mama dan papa mengajarkan nilai-nilai ketertiban dan kedisiplinan. Jika masih ada perilaku anak yang belum benar, bisa sekalian diberitahu agar mereka memperbaikinya. Lalu yang keenam, ada anak lebih berprestasi. Bonding dengan orang tua juga memberikan manfaat pada prestasi anak di sekolah. Anak yang dekat dengan orang tuanya lebih memiliki motivasi untuk belajar sehingga cenderung lebih berprestasi. The Center of Addiction telah melakukan banyak penelitian yang menghubungkan waktu ikatan keluarga di rumah dengan peningkatan kinerja akademis secara keseluruhan. Center of Addiction mencoba menghubungkan jumlah waktu makan malam bersama keluarga dengan kondisi anak-anak. Dari situ ditemukan bahwa anak yang memiliki waktu bonding dengan orang tua dapat menghindari perilaku buruk seperti penggunaan narkoba, minum minuman alkohol. Anak-anak ini juga berprestasi lebih baik di sekolah dibandingkan dengan teman sebayanya. Ketujuh, mengajarkan anak saling menghormati meski ada perbedaan. Orang-orang cenderung melihat perbedaan lebih cepat dibandingkan dengan adanya persamaan. Jika ada yang berbeda, maka orang lebih cepat melemparkan komentar.
Itu yang biasa terjadi di pergaulan anak-anak termasuk di media sosial. Dengan kedekatan yang erat antara anak dan orang tua, mereka tidak sungkan menceritakan hal aneh yang mereka temukan. Misal, komentar sadis orang pada sebuah perbedaan di media sosial. Anak akan lebih mudah bercerita. Dengan begitu akan lebih mudah bagi orang tua mengajarkan untuk saling menghormati perbedaan pada anak. Mereka juga semakin mengerti bahwa tidak ada masalah jika ada perbedaan agama, warna kulit, bahasa, budaya, atau pandangan, selama orang tersebut berperilaku baik dan bisa bersosialisasi dengan lingkungan yang positif. Wah, ternyata bonding ini juga termasuk membantu peningkatan toleransi ya, karena bagaimanapun anak itu seperti kertas polos yang jika diisi dengan hal-hal yang positif maka ia akan menjadi lebih positif. Tapi jika diisi dengan hal-hal negatif, maka ia akan tumbuh dan kembang sebagai orang yang banyak negatifnya. Lalu yang ke-8 ada anak memiliki kepercayaan diri yang baik nih. Sering komunikasi dan mengadakan permainan dengan anak berarti memberikan peluang untuk mereka menjawab dan berekspresi. Hal ini sangat baik untuk kepercayaan diri anak. Mereka merasa bebas mengeluarkan pendapat, lalu apa yang dikatakan didengar oleh orang tuanya. Hal ini membuat anak merasa mudah untuk berkonsultasi dengan orang tuanya dan mendapat masukan yang tepat, sehingga anak bisa percaya diri mengambil keputusan termasuk mencoba hal baru yang terkait dengan menguji bakatnya. Lalu yang terakhir ke-9, melatih kecerdasan berbahasa dan emosinya. Ketika bicara dengan orang tua, meski anak memiliki kedekatan yang luar biasa pada ayah dan bunda, tetap saja ia harus menggunakan bahasa yang sopan. Begitu pula ketika sedang marah, anak juga akan belajar mengolah emosinya dan tetap menggunakan bahasa yang sopan. Justru karena anak memiliki kedekatan yang baik dengan orang tua, mereka tidak mau menyakiti perasaan orang tuanya sehingga mereka akan berhati-hati menjaga ucapannya. Demi menjaga perasaan orang tua yang anak cintai, maka ia akan melatih kecerdasan berbahasa dan emosi dengan sendirinya. Itulah manfaat bonding dengan anak dan orang tua yang bisa didapatkan. Nah, bunda-bunda dan para orang tua di rumah, aku sudah selesai menjelaskan tentang 9 manfaat bonding antara orang tua dan anak. Ternyata banyak juga ya manfaatnya, dan ternyata banyak juga nih hasil yang bakal bisa didapetin untuk menanggulangi kecanduan si anak juga nih. Bonding antara orang tua dan anak juga sangat penting nih ada di dalam rumah, karena bagaimanapun orang tua adalah tempat anak untuk berbagi, tempat anak untuk pulang ke rumahnya, tempat anak untuk menyampaikan segala emosinya yang ada di luar rumah sebelumnya. Oleh karena itu, selesai sudah episode tentang kecanduan game online, terdiri 3 episode, ini yang terakhir, dan semoga apa materi yang aku sampaikan bisa terdengar dengan baik dan jelas, bisa tersampaikan sampai ke ayah dan bunda di rumah nih. Aku minta maaf jika banyak kata-kata yang kurang atau masih tidak jelas disampaikannya. Maaf juga jika akunya masih belibet nih ngomongnya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini sampai dengan selesai. Aku akan masuk ke materi selanjutnya, entah di kapan hari, karena aku masih harus mempersiapkan materi dengan sangat baik untuk bisa disampaikan ke ayah bunda di rumah. Stay tune terus di podcast aku, karena aku akan memberikan banyak edukasi tentang kehidupan dan hobi nih. Oleh karena itu, aku pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Divan pamit.